rasanya susah gitu loh. Susah banget sih berkeluarga ini. Jadi istri saya marahin, rumah saya marahin, rumah saya marahin, saya pukul-pukul gitu. Jadi se-desperate itu kalau kita jauh dari keluarga ternyata. Akhirnya adik ini telepon, "Mas, gimana kabarnya?" Dari saat itu saya sempat nangis. Adik saya kenapa kok tiba-tiba telepon gitu. Untung adik saya itu mikir keluarga loh, kok masku kok nggak ada kabar, akhirnya ditelepon saya. Akhirnya saya juga, oh ya wes ternyata keluarga saya itu masih peduli gitu. Ya memang saya aja yang kurang ajar, keluar dari keluarga nggak ngasih kabar nggak segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyad Ramadan, owner dari Kisruit Lamongan Modo. Kisruit itu dari CV kita, Kebun Ijo Sejahtera. Jadi Kisruit, buahnya Kisruit gitu. Tagline-nya maniskan Indonesia gitu ya. Jadi kita nggak hanya di Modo, nanti kedepannya bisa menjamur ke seluruh Indonesia. Kok memilih bertani itu kenapa, Mas? Saya mikirnya apa yang dibutuhkan orang-orang. Ini kan saya bukanya waktu pandemi. Apa yang dibutuhkan orang waktu itu. Kalau enggak padi ya pertanian. Pertanian apa? Ya saya pilihnya melon gitu. Karena adik saya juga sukanya melon. Kalau di keluarga saya yang paling suka melon adik saya. Jadi kalau makan melon itu benar-benar lah tiap hari harus ada melon gitu. Jadi dari harga yang 20.000 sampai 2 juta itu adik saya pernah makan gitu. Jadi semua rasa melon sudah pernah. Melon ada yang 2 juta ya, Mas? Ada yang 100 jutaan lebih, Pak. Melon. Iya, dari Jepang itu biasanya dilelang. Di Jepang itu melonnya premium, Pak. Di sana itu kayak ada lelang-lelang melon gitu. Lelang melon, semangka, ikan itu sudah biasa di sana. Kalau di sini kan baru ikan aja. Nah, dulu katanya arsitek ya? Apa yang membuat yakin meninggalkan arsitek dan memilih bertani? Kalau meninggalkan arsitek sih enggak sih, Pak. Tapi saya lebih ke belajar lagi. Jadi lebih apa sih yang baru, apa sih yang bisa saya pelajari mumpung saya masih muda gitu. Arsitek kan sudah kerja, sudah ini. Terus adik saya juga ngajak apa ya yang lebih dibutuhkan masyarakat gitu. Ya akhirnya pertanian. Kalau arsitektur ini sama melon ada berguna nggak di sini, Mas? Arsitektur memang sangat berguna, Pak, di pertanian ini ya, khususnya di greenhouse. Jadi semua desain yang saya tahu itu bisa digunakan di dalam greenhouse. Jadi kayak struktur bambu, struktur atap greenhouse itu dari bambu, yang lebih modern dari baja ringan. Nah, itu bisa diterapkan. Terus juga ada ini irigasi. Irigasi itu juga di arsitek dipelajari. Bukan hanya irigasi, tapi untuk pengairan, lampu listrik-kelistrikan itu juga sudah didesainkan. Konsepnya ini mau rencananya tradisional dulu ya Pak ya, sudah dilihat ini masih bambu-bambu. Karena memang kita merangkaknya dari nol, kita harus tahu dasarnya ini seperti apa greenhouse itu. Jadi kedepannya nanti bikin greenhouse lagi yang lebih modern, yang nanti tujuannya memperkecil interaksi tanaman dengan manusia. Jadi hama dan segala macam yang manusia bawa dari luar itu bisa diminimalisir. Kalau bambu satu greenhouse ini yang punya saya ini 11 kali 49 itu satu greenhouse-nya sekitar 70 jutaan. Itu belum irigasinya terus sama macam-macamnya. Satu greenhouse itu kalau bambu umurnya berapa tahun? Kalau orang-orang bilang sih sekitar 3-5 tahunan kalau bambunya bagus. Biasanya orang-orang pakai bambu petung. Jadi kan saya punya 4 greenhouse. Ini SOP greenhouse 1 sama greenhouse 2 ini beda karena endemik yang ada di dalam satu greenhouse ini juga beda. Kadang yang di greenhouse yang ini tuh endemiknya ada jamur tepung gitu. Kalau yang lain ada hama ini tungau gitu biasanya. Ya beda-beda gitu. Jadi setiap greenhouse itu ada SOP-nya sendiri. Ya yang repot itu kalau di greenhouse itu gitu. Jadi SOP yang dari greenhouse orang misalnya saya terapkan di sini nggak cocok. Jadi harus buat SOP lagi. Kalau yang Mas Riyad alami itu apa? Kasus yang susah gitu? Susah, banyak sekali Pak. Dari alam itu khususnya. Khususnya biasanya dari hujan ini. Dulu sebelum ada polybag, itu saya kan tanam di hamparan. Belum ada kepikiran di polybag nyoba. Suatu saat ketika itu banjir. Hujan itu banjir sampai sedada. Lah gimana ya caranya ya? Ya terutama di melon. Melon kan kalau kebanyakan air, akhirnya dia nggak bisa menghentikan itu. Jadi diserap terus. Akhirnya buahnya terlalu besar. Jadi ada yang kemarin itu panen sampai 3,5 gitu. Tapi ya nggak manis karena nggak dipusatkan di pemanisan. Jadi terlalu banyak pengairan juga terlalu besar terus nggak manis.
Kalau hama bisa diminimalisir dengan adanya net greenhouse. Efek jamur itu biasanya nyerang daun ya Mas ya. Nah daun ini kan dibutuhkan untuk fotosintesis toh. Dari melon sendiri itu kalau daun satu keserang biasanya jamur ke semuanya. Apalagi kalau di greenhouse, kalau satu kena bisa kena semua kalau nggak langsung diatasi. Karena penyebaran sporanya lebih cepat kalau di greenhouse. Kalau sudah kena jamur yang dilakukan apa? Biasanya saya langsung pakai ini fungisida tapi dari tanaman. Jadi tetap organik jadinya fungisidanya itu. Dari tanaman lain yang memang khusus untuk membasmi jamur ini. Jadi banyak gitu loh fungisidanya. Kok tahu ilmu itu, Mas? Itu saya belajar dari macam-macam guru, Pak. Ada yang dari Tuban, Blitar, terus dari Jogja juga ada. Jadi mentor-mentor saya nggak hanya satu gitu loh. Jadi apa yang harus dilakukan seorang petani organik, itu apa yang mengumpulkan organik-organik. Organik kan ini sebetulnya susah toh, Pak. Jadi kalau orang yang nggak paham itu, wah ribet-ribet, nggak usah gitu. Jadi biar dipandang orang itu, oh organik, jadi value buah saya itu juga naik gitu loh. Cara nih jenengan belajar melon organik itu gimana, Mas? Saya ngumpulin beberapa mentor, Pak, dari banyak orang. Jadi ada yang petani konvensional, terus ada petani hidroponik, ada yang petani organik juga, terus ada petani praktisi dari Jerman juga ada. Nah, yang praktisi dari Jerman ini benar-benar dia itu greenhouse-nya modern banget, Pak. Interaksi itu minim. Jadi dia biasanya polinasi yang dari pengawinan bunga jantan sama bunga betina itu pakai lebah gitu. Dia unik gitu. Jadi bangun greenhouse ini kan belum jadi toh. Pertama-tama itu keliling dari sini, terus ke Jogja, balik lagi ke sini, muter-muter. Jadi tahun pertama itu benar-benar tahun saya yang paling sangat belajar di situ, Pak. Jadi benar-benar pengenalan SOP gimana, jadi penanganan hama ini segala macam. Itu benar-benar saya lakuin di tahun pertama. Jadi kegagalan itu di tahun pertama juga sangat banyak. Karena saya belajar itu tadi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk gagal lagi gitu loh. Jadi saya harus gimana caranya biar nggak gagal. Nah itu tadi menggabungkan SOP yang ada dari orang-orang ini untuk bisa cocok di tanah Modo ini gitu. Di greenhouse saya ini bagaimana gitu. Kenapa kok memilih organik, Mas? Terutama di menaikkan value dari organik itu sendiri. Kan organik dikenal banyak orang itu, apa sih organik? Sama aja, sama rasanya sama ini. Tapi banyak orang sudah mencicipi buah kiss fruit itu, balik lagi, oh beda ya ternyata organik sama kimia gitu kan. Jadi value organik itu kita edukasi pasar akhirnya. Bahwa organik itu kalau dikonsumsi terus-menerus nggak apa-apa gitu. Karena kita nggak ada residunya. Jadi pertanian ini kan istilahnya dipandang sebelah mata sama masyarakat sih. Kamu lo arsitek kok jadi petani kan gitu. Nah ini saya membuktikan bahwa pertanian itu bisa sukses juga gitu. Jadi orang-orang nggak perlu takut jadi petani lagi. Mas, metode pengendalian hama yang diterapkan di melon organik? Banyak Pak ya. Dari tungau, jamur itu termasuk hama. Ini kita biasanya disemprot sama pestisida organik. Sebetulnya bukan pestisida, tapi fungisida sama insektisida. Nah itu dulu juga nyari macam-macam juga. Jadi ada yang kita semprot itu tumbuhannya langsung mati semua gitu. Jadi sekali semprot loh tumbuhannya kok mati gitu. Ya itu awal-awal dulu sampai gagal panen gitu. Gara-gara itu nyoba-nyoba semprot-semprot. Itu bahannya didapat dari alam ya? Kita buat sendiri, kebanyakan ngeracik sendiri. Itu saya dulu ngeracik sendiri itu coba-coba. Jadi guru ini, oh ngeracik ini, ternyata tak semprot di sini lah kok mati tanamannya gitu. Akhirnya saya rubah lagi. Kenapa saya memilih greenhouse? Greenhouse itu bisa menanggulangi banyak sekali hama ya. Dari hama insek, dari serangga, terus dari jamur itu juga bisa, dari hujan terutama. Kalau melon kena hujan, air hujan udah tewas, udah gagal panen pasti. Nah itu kita menanggulangi dengan apa ya? Dengan greenhouse. Greenhouse ini benar-benar sangat menolong. Tapi ya itu tadi, biayanya juga bisa dihitung-hitung sendiri. Kita sekarang irigasinya itu otomatis semua. Jadi pakai timer. Kalau kita penyiraman setiap jam, itu ada milinya sendiri. Jadi setiap jam 7 kita mulai penyiraman jam 7 sampai jam 8, 9, 10 itu ada milimeternya sendiri. Melon ini kan memang tanaman nggak suka air sebetulnya. Tapi kalau kekurangan air juga mati. Jadi kita batasi, kering nggak tapi basah ya enggak. Hanya lembab gitu, biar manisnya itu maksimal. Jadi semakin panas melon ini semakin bagus. Kebanyakan air nggak manis, malah buahnya besar-besar. Kalau dibelah gitu, airnya bisa tumpah-tumpah di dalam melon itu. Varietasnya kita ada Emerald Golden
sama Royal Mask biasanya. Itu favorit, tapi itu memang sangat-sangat ini ya, rawan untuk hama, benar-benar susah karena greenhouse kita belum memadai. Tapi alasan memilih itu kenapa? Karena permintaan orang banyak. Jadi itu kan melon Jepang, Royal Mask. Kita coba tanam di sini ternyata bisa, tapi dengan konsekuensi hamanya itu. Jadi banyak jamur, banyak ini yang keserang itu mesti Royal Mask. Jadi mungkin pelanggan-pelanggan kok sedikit banget Royal Mask ini. Iya, karena kita pilih yang terbaik. Jadi kita nanam misalnya 300 ini. Keberhasilan itu bisa sampai 50% gitu. Karena susah, sangat-sangat susah. Karena greenhouse kita juga belum mendukung. Nanti kalau mendukung pasti lebih bagus lagi. Apa kelebihan dari segi buah Emerald Golden sama Royal Mask ini? Kemanisan sama eye-catching warnanya. Jadi kalau Royal Mask itu luarnya hijau, terus netnya bagus, tebel-tebel. Kalau dibelah itu dalamnya oranye. Kalau yang Emerald Golden ini itu kuning, sangat menarik perhatian. Kalau dibelah hijau, tapi manisnya sangat dikangenin gitu istilahnya. Panen kita kalau di Kissfruit ini, kebun ini kan ada 4 greenhouse. Itu panennya bisa sampai per bulan. Jadi per bulan itu bisa panen. Jadi bergilir. Greenhouse 1, besok greenhouse 2, bulan depan, greenhouse 3, bulan depannya lagi gitu. Jadi nggak ada kemungkinan untuk stop di situ. Kenapa kok harus dibuat seperti itu, Mas? Karena permintaan pasar banyak, Pak. Jadi kita mesti jual, kalau jual itu mesti online kan. Online itu mesti ditanyakan, panen kapan Pak? Panen kapan gini. Ya karena memang market sudah tahu kualitasnya. Jualnya di online ya, Mas ya? Online, media sosial, terutama di IG, TikTok gitu. Kalau orang mau beli gimana caranya? Ada di IG, di admin, langsung chat aja biasanya. Namanya gitu. apa? Kissfruit, kita masih pelanggannya itu dari Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Kediri, Malang, ini masih di sekitar situ. Kalau di luar itu biasanya kita pakai pengiriman khusus buah, ada pendinginnya di situ. Ada nggak yang pengen datang ke sini begitu? Ada banyak. Kemarin itu dari Kalimantan mau datang, tapi masih ada tabrakan sama Bupati kemarin. Bupati kemarin kan datang di sini. Beliau juga mau datang ke sini waktu bertabrakan, Mas. Lain waktu aja gitu. Kalau dari melon ini kita panen itu 65 HST sampai 70 HST. HST itu hari setelah tanam. Jadi waktu tanam di tanah itu dihitung 0 HST. Jadi sekitar 2 bulan sampai 3 bulan lah, 2 bulan setengah. Satu greenhouse ini tahun berapa kali panen? 4 kali panen, 3 kali sampai 4 kali panen. Kalau harga melon di sini saya organik di pasaran itu harusnya lebih mahal, Pak, tapi saya di sini agak murah, di bawah 100.000 per buah. Jadi kalau RM ini kan dari sisi penanamannya susah, dilihat dari penanamannya juga. Jadi kita jual 95.000 Royal Mask. Oh, yang tadi. Iya, Royal Mask itu tadi RM. Terus kalau yang Golden Emerald ini lebih murah, bisa 85.000. Satu buah kita batasi di 1,5 sampai 1,8. Karena kalau terlalu besar itu tadi nggak manis, jadi keluar airnya aja gitu. Cara membatasinya itu di tanaman ini kan ada 4 daun bawah tuh. Nah ini dipotongi. Kalau sudah waktunya pemanisan buah itu sekitar HST 55, itu sudah mulai dipotongi untuk 4 daun yang bawah. Biar nggak terlalu cepat menstimulus buahnya, jadi langsung ke proses untuk pemanisan. Jadi pematangan buah itu dengan cara seperti itu. Saya ini sama adik saya partneran untuk membuka Kissfruit ini. Adik saya suka melon, terus saya juga bisa melaksanakan pekerjaan lapangan gitu istilahnya kan. Jadi ada istilahnya itu kalau di arsitek ada eksterior, ada interior. Nah saya interior di dalam greenhouse-nya ini. Jadi SOP, terus pengendalian hama, pembangunan greenhouse, upgrade greenhouse itu saya semua. Untuk posisinya sampai. Kalau adik saya ini di eksterior, di penjualan, terus di branding, media sosial itu adik saya. Nah dari dulu memang saya sama adik saya itu nggak terpisahkan. Dari SD itu saya sudah dikenal penyayang adik. Di sekolah gitu sudah penyayang adik sampai SMA. SMA dulu kan satu kompleks sama adik. Jadi tiap hari antar jemput gitu. Ya dari situ pikiran kita juga bisa nyatu. Kalau mental bisnis itu sama dapat dari mana, Mas? Memang dulu saya dari SMA jualan gorengan sih, Pak. Sampai 13 cabang. Itu kalau Bapak mau cari tahu namanya Gokrans, gorengan crunchy. Itu dulu sampai 13 cabang di seluruh Indonesia.
Motivasi berbisnis itu dari keluarga juga berbisnis semua ya Pak. Ayah mama juga berbisnis. Adik itu malah SD itu, saya kan suka gambar juga. Gambar saya itu dijual sama adik saya. Ya, lumayan dapatnya gitu. Jadi dari dulu memang pebisnis itu dari keluarga, dari lingkungan. Orang tua itu selalu mengajarkan bahwa kamu itu jangan takut salah gitu. Jadi saya selalu diwanti-wanti sama ayah saya itu. Yang saya terapkan sampai sekarang itu kalau ada lawan jangan lari, kalau nggak ada lawan jangan dicari. Jadi intinya kalau nggak ada masalah itu jangan lari gitu loh. Harus selesaikan saat itu juga. Paling banyak menginfluence itu saya berbisnis dari adik. Mastermind-nya adik saya. Saya selalu konsultasi sama adik, kayak gimana? Oh kayak gini mas, kayak gini mas. Adik saya itu orangnya cerdik Pak, cerdas gitu orangnya. Jadi kalau ada masalah ini dia bisa memecahkan suatu masalah dengan cara yang nggak terpikirkan gitu. Makanya saya nggak pernah mempertanyakan keputusannya adik saya. Kalau keputusannya dia A, ya oke laksanakan gitu. Saya yakin itu ya? Iya. Saya ini orangnya penyayang ya, sayang keluarga. Jadi apa-apa itu selalu keluarga. Dulu pernah suatu ketika saya itu habis lulus kuliah, bekerja, ikut orang di biro arsitek. Nah itu gajinya ya lumayan besar lah, UMR lah ya. Nah waktu itu saya memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, saya pikir saya harus mandiri. Maksudnya mandiri itu keluar dari orang tua, keluar dari keluarga, nggak ngabari keluarga sama sekali. Akhirnya saya menikah. Selesai menikah itu saya benar-benar diuji. Apalagi waktu pandemi kan, nggak ada pemasukan, saya dikeluarkan, terus nggak ada apa-apa ya, pekerjaan apa ya. Jadi waktu saya pandemi itu, saya keluar dari pekerjaan gitu loh. Jadi nggak ada pemasukan sama sekali, ya cuman hidup dari tabungan itu aja selama beberapa bulan. Dari situ saya mikir, ini nggak ngabari keluarga sama sekali mas. Jadi kok hidup rasanya susah gitu loh, susah banget sih berkeluarga ini. Jadi istri saya marahin, rumah sih saya marahin, saya pukul-pukul gitu. Jadi se-desperate itu kalau kita jauh dari keluarga ternyata. Akhirnya adik ini telepon ngabari saya, mas gimana kabarnya? Dari saat itu saya sempat nangis, adik saya kenapa kok tiba-tiba telepon gitu loh. Untung adik saya itu mikir keluarga loh, kok masku kok nggak ada kabar, akhirnya ditelepon saya. Akhirnya saya juga, oh ya ternyata keluarga saya itu masih peduli gitu. Ya memang saya aja yang kurang ajar, keluar dari keluarga, nggak ngasih kabar, nggak segala macam. Mindset saya dulu itu harus mandiri, harus ngasih surprise lah istilahnya ya. Aku pulang dengan aku pulang dengan sukses gitu. Aku kembali, ini loh ma, ayah gitu. Aku kembali dengan uangku sendiri gitu. Ternyata nggak benar itu semua. Jadi harus kembali ke keluarga. Keluarga itu yang membackup kita. Kalau nggak punya apa-apa ya keluarga ya. Jangka panjang inginnya itu kita masih pengembangan greenhouse ya, greenhouse dan lahan. Jadi infrastrukturnya di greenhouse ini lebih diperbaiki, lebih dibagusin. Jadi kita menanam melon itu nggak takut akan hama gitu. Petani itu bisa biar lebih bersih, jadi bisa lesehan di dalam greenhouse itu nggak masalah. Jadi ini kan belum bisa. Jadi kedepannya nanti greenhouse-nya dulu yang di-upgrade. Memaniskan Indonesia ini kita di Indonesia ini nggak hanya sendiri gitu loh. Jadi petani-petani juga ini lebih dihargai. Value-nya petani lebih dihargai. Jadi nggak hanya misalnya kita nanam padi itu lebih dihargai. Jadi pengepul juga bagus gitu loh harganya. Jadi nggak neken di petani juga. Saya Riyad dari Kisruit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.